Ini mengenai React.js ya. React.js itu adalah library JavaScript ya. Jadi untuk membangun UI dia sifatnya adalah SPA atau Single Page Application. Ini alasannya kenapa menggunakan React.js ya, cepat, ringan, terus menggunakan JSX syntax ya. JSX syntax itu syntax JSX ya, namanya JSX gitu, campur-campur dia lebih ekspresif, lebih mudah ya. Campuran antara HTML, JavaScript, terus ada model elemen-elemen gitu ya, atau komponen yang bisa di-load secara modular, bisa digabung ya. Ya, silakan. Nah, ini ada di video yang sebelumnya ya, jadi kita nggak usah bahas ini ya. Jadi seperti ini ya, React.js mudah dipelajari ya, mendukung reusability ya. Nah ini bisa dibaca sendiri ya, di dalam modul. Nah sekarang kita akan langsung ke inti materinya ya. Kita akan praktek bagaimana membuat aplikasi dengan React.js ya. React.js ini nanti bisa digabungkan dengan API yang kalian buat dengan menggunakan Laravel ya. Nanti kita bisa melakukan group ya. Ini modul yang saya buat ini belum selesai, tapi ini sudah sampai dengan group ya. Bagaimana caranya membuat group dengan menggunakan React.js dan API. Di dalam ini yang paketnya Node.js ini ya, ini ada juga API bayangan ya, atau JSON server ya. Silakan. Jadi sebelum kita melakukan production, kita bisa melakukan testing dengan menggunakan ini ya, dengan JSON server. Oke. Bagaimana cara membuat aplikasi ya? Kalau membuat aplikasi dengan menggunakan PHP Laravel kan menggunakannya Composer ya. Di sini menggunakannya NPM atau Non Package Module ya. NPM, NPX ya. NPM untuk running ya, untuk install modul dan sebagainya. Nah, NPX ini untuk create aplikasi React. Kita menggunakan perintah ini ya, npm create React app ya, my React app itu direktorinya. Kita coba. Ini ya, npm create React app ya, lalu kemudian diikuti dengan direktorinya kita pasang. Ini nanti akan terbentuk sebuah aplikasi React.js dengan direktorinya namanya my React app. Bagi yang membawa laptop bisa praktek ya. Ada yang bawa kan? Enggak ada. Tapi tentunya yang kita bisa npm dan sebagainya, Node.js harus diinstal ya. Jadi syaratnya kan ini ya. Ada Node.js, ada npm version ya. Ini kalau di Windows bisa download ya, download di websitenya Node.js. Masuk di sini ya, kita menggunakan Linux atau Windows, kita bisa memilih ya. Download misalnya kita menggunakan Windows, ya kita memilih yang Windows ya. Kelihatan ya? Yang 64 bit ya. Ini kalau ini Windows installer MSI ya, kita klik nanti
bisa install otomatis. Jangan lupa setting pack-nya ya, terus betul. Nah, setelah kita create ini ya, untuk menjalankan aplikasi React.js ya, itu kalau di Laravel kita menjalankan filenya apa? Kalau di Laravel PHP Artisa seharusnya. Kalau di sini npm start gitu ya. Ini, nah ini ya, npm start ya. Ketik aja npm start. Pernah pakai mau ya? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak tahu? Ini sama dengan PHP ya, dengan Laravel ya. Iya betul ya. Setelah kita buat, jadi kita masuk ke ini ya, npm start. Nah, ini akan dijalankan defaultnya pada localhost port 3000 ya. Munculnya kayak gini. Ini secara default ya. Nah, kita akan mencoba mengeksplorasi ya. Gitu ya. Di dalam sini ya, ini ada 3 buah direktori yang apa itu penting ya. Jadi direktorinya nggak banyak seperti Laravel ya, hanya ini. Sama ini ya, ini kan paket JSON ya, paket-paket yang diinstal sebagainya ada di sini. Ya. Modul ini nanti berisi modul-modul yang akan kita install ya, atau modul-modul yang sudah diinstal yang ada di sini. Modul-modul ya. Ya. Lalu untuk public ya. Public ini berisi direktori public. Jadi kalau di dalam Apache atau Zen ya, ini setara dengan Datadog ya, dengan Datadog. Di dalam direktori public ini isinya ada ini, tidak banyak ya, ada ide gitu ya. Dan yang menarik ya, ini kan yang paling penting ide HTML. Di sini file HTML-nya cuma satu ya. Ada yang lain nggak ada ya. Karena ini adalah single page application atau SPA. Jadi HTML-nya atau halamannya itu cuma satu. Nah, tapi di situ kita mengendalikannya lewat ID class ya, atau istilahnya itu DOM ya. Jadi bisa dioprek, diubah-ubah ya. DOM-nya itu bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita ingin menambahkan sesuatu yang diakses dari web server, kita menambahkannya di sini ya. Gambar dan sebagainya ya. Kalau di IMG terus ditembakkan slash nama gambar .png, letakkanlah filenya di sini. Bisa membuat direktori baru bisa ya. Image misalnya ya, ada di sini. Nah, ini yang paling penting ya. Ini halaman ini menjalankan ID yang namanya root ya. Ini ya. Ini kalau dihapus sudah bisa
Jadi entry point-nya ini, nanti entry script-nya index.js. Nah, ini saya tambahkan tes gitu ya, saya simpan halaman jadi tes, betul ya. Nah, kita balikan lagi, kita simpan, dia balik lagi. Nah, ini di sini muncul edit src app.js. Ini merupakan apa itu istilahnya apa ya, core yang harus kita edit ya. Itu dianggap entry script-nya itu dari sini. Entry script tetap dari index.js ya, karena kita kan pengen tahu kan di sini kan nggak ada sulapan ya, masa tahu-tahu kayak gitu muncul itu gara-gara ini. Ya, jadi konstanta root tadi itu adalah react do ya, create root document get element by id root. Betul ya ini, jadi jalannya di situ ya. Kalau ini saya ubah ya menjadi root 2 ya, hilang ya, hilang ya. Nah, maka di dalam ini kalau kita ganti juga ini dia betul muncul ya. Jadi tahu ya kaitannya antara index HTML dengan index.js ya. Kita kembalikan ya. Kita kembalikan index.js, kita kembalikan begini ya. Simpan kembali lagi ya. Lalu ini ya, ini dimainkan dari yang namanya app.js. Nah, ini ya. Jadi fungsi yang penting di dalam kita nanti memainkan apa React.js itu ada di app.js. Ini ada import ya. Silakan. CSS-nya juga diambil ya dari sini ya. Ini import, ini akan di loading ya. Jadi halaman-halaman yang ada di sini ini akan di loading dan dimasukkan ke dalam code yang diambil oleh browser ya. Jadi cara kerjanya gitu. Lalu membuat function ya. Membuat function return-nya ini seperti ini ya. Ya, jadi ini adalah halaman dari yang ditampilkan ya. Misalnya kita hapus, kita buat seperti ini ya. Munculnya ini ya, belajar React. Ya, seperti ini ya, munculnya ya. Kurang lebih seperti ini. Tapi biasakan menggunakan div ya. Biasakan begini ya. Karena kalau di dalam komponen kemungkinan nanti nggak jalan ya. Oke, ini tadi pengenalan ya mengenai struktur direktori React dan sebagainya ya. Ada publik, ada ini ya, ini sudah nanti akan dijelaskan. Nah, sekarang kita akan mengenal yang namanya komponen di dalam React.js ya. Di dalam React.js itu ada yang istilahnya kita bisa memecah gitu ya, memecah menjadi komponen ya. Contohnya misalnya begini, ini kita akan membuat halaman ini menjadi 3 bagian.
seperti ini ya. Lalu bagian atasnya kita akan membuat sebuah komponen. Komponennya kita supaya nggak kacau, kita bisa membuat directory yang namanya komponen. Lalu kita membuat file yang namanya misalnya detail ya. Ya, ini ya, JS. Kita membuat namanya detail. Dan di dalam detail ini kita membuat suatu tampilan ya, seperti ini ya. Ini kita membuat fungsi namanya detail, kemudian diekspor. Jangan lupa sintaksnya selalu ini ya. Const detail ini membentuk sesuatu konstanta function ya. Namanya supaya nggak bingung disamakan ya, misalnya ini ya. Jadi ini merupakan sintak dasar ya. Jadi tampilannya nanti ada di sini di bagian ini ya. Ini kita simpan ya. Nah, nanti kita bisa memanggil dengan cara seperti ini ya, menyisipkan. Tapi jangan lupa kita import. Itu ya, sebenarnya ini bukan sulatan ya, ini hanya import. Ini kan kodenya ini masuk ke dalam kode yang tadi ya, terus kemudian dijalankan dengan perintah ini ya. Kurang lebih kita bisa di sini ya, kita import. Gitu ya. Ini nama yang diekspor di sini ya. Ini ya. Nah, nanti di bagian atas boleh ditambahkan seperti ini. Ini ya. Nah, nanti halamannya ini adalah komponen yang kita import ya. Jadi kalau nanti kita membuat sebuah aplikasi, ada tabel ya, dengan desain tertentu, ini nanti ada kiri, kanan, atas, bawah. Nah ini semua ini build dengan menggunakan komponen ya. Jadi bukan halamannya satu, banyak gitu ya, pusing ya. Halaman indexnya, halaman app.js-nya itu simple aja, jangan terlalu kompleks ya. Nah, demikian pula kita pengen membuat komponen-komponen yang lain, caranya sama ya. Itu tadi contoh itu. Nah, terus kita bisa memanggil metode ya dengan menggunakan event klik ya, contohnya ini ya. Dengan menggunakan event klik. Contohnya di sini kita membuat konstanta ini ya, konstanta klik me. Nah, nanti di sini kita menjalankan suatu perintah. Contoh ya, ini di dalam app kita membuat sebuah konstanta ini ya, di atasnya return ya. Return itu kan berarti fungsinya sudah kembali, sudah balik ya. Jadi di sini
Misalnya fungsinya yang langsung kelihatan aja ya, apa? Contohnya apa? Kalau JavaScript apa? Alet ya? Coba ya. Ya, seperti ini ya. Nah, nanti di sini kita bisa juga membuat button misalnya. Ini ya, ini kalau diklik dia kan nggak jalan, nggak ada apa-apanya ya. Nah, ini kita kaitkan. Ini ya, fungsi dari klik me ya. Ya, kayak gini ya. Maaf kalau itu saya kasih apa petik, dia jadinya string ya. Tapi kalau saya berawal, dia jadinya memanggil function ya. Block statement misalnya ya, block statement. Ketika ini di klik, maka dia akan memunculkan apa yang ada di dalam function klik me ya. Ini. Lalu coba kita ekspor lagi ya. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya use specbook ya. Use specbook. Nah, use specbook ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan suatu spek. Jadi suatu variabel ya, ini contohnya ini, suatu variabel itu mempunyai initial value ya. Jadi value pertama pada saat dia dibuat itu value-nya apa? Isinya apa? Nah, setelah dia punya isinya itu bisa diganti ya. Bisa diganti-ganti dengan menggunakan parameter yang kedua ini. Paham ya? Jadi ini sering digunakan ya. Jadi mudah-mudahan kita misalnya ada variabel array, variabel apa, nah, di situ nanti pertama isinya ini. Nah, nanti setelah itu, setelah mau diedit kita menggunakan set, ya, menggunakan set title. Caranya kita import dulu ya. Ini kita import use from React ya, kayak gini ya, supaya bisa digunakan. Lalu variabelnya kita setting ya. Ini saya ambil aja ya, biar seperti oke. Nah, ini kita ambil ya sebagai konstanta, kita paste sini. Jadi ada namanya title, ada namanya count ya. Ya. Title ini isinya hello world, variabel ini isinya hello world, variabel count isinya 0, isinya 0, angka 0 ya. Nah, kemudian gimana caranya menggunakan ini ya? Cara menggunakan, misalnya kita membuat function dulu untuk mengubah ya. Nah, misalnya fungsinya namanya ini change title misalnya ya. Nah, tapi dipancing dengan objek ini, kita buat fungsinya dulu ya.
fungsinya. Nanti fungsinya ini kita kaitkan di sini. Ya. Gini, ya. Ini kita kaitkan di sini. Nah, lalu bagaimana cara mencetak variabel title ini ya? Itu cukup kita seperti ini ya. Ingat grade nggak? Grade-nya PHP apa grade-nya Laravel itu ya? Kalau grade-nya Laravel kan dia berawal 2 kali string nama variabelnya. Ya, kalau di sini berawal sekali langsung nama variabel ya, gitu ya. Hampir sama ya. Nah, ini ada variabel tadi ya, variabel title dicetak namanya hello world. Kita klik, dia akan berubah karena ketika diklik itu akan menjalankan set title. Ya, ini set title ini. Ya, ketika diklik dia berubah. Ini ya, diklik berubah. Demikian pula kalau misalnya kita akan membuat button lagi ya. Ya, ini kalau kita klik yang ini dia berubah, klik yang ini dia berubah 2 ya. Itu ya. Ini klik 0 kali dan sebagainya, kita bisa menggunakan counter juga ya. Nah, di set count. Nah, nanti untuk menambah dia tinggal di ini ya, set count plus 1. Ini function ya. Dia menjalankan function set count plus 1 seperti ini ya. Coba ya, kita bisa memasukkan parameter di sini. Countnya ditulis ya, misalnya ini. Nah ini ya. Jadi kalau kita klik dia tambah 1 gitu ya. Karena di dalam ini ya, di dalam event button on-click ini kita menjalankan function ya, function yang mana functionnya ini adalah menambah countnya dengan angka 1. Jadi count yang terakhir berapa? Count ini kan ini ya, ini. Nah pada saat di set count dia variabel count ini berapa tambah 1 gitu ya logikanya. Sehingga ketika diklik dia akan tambah terus ya. Gitu ya. Ini kita klik dia berubah ya.
ini salah satu contoh ya function-function di dalam React.js ya, fungsi-fungsinya, fungsi dasar. Nah, ini kita bisa juga menampilkan data dengan tipenya useState ini ya. Jadi tidak hanya berupa string atau berupa satu value ya, entah angka, entah single string, enggak ya. Ternyata kita bisa menggunakan tipenya JSON ya, di sini ya. JSON array ya, kayak gini ya. Ini tentunya kita menggunakan useState ya, berarti import dulu, lalu terus kita membuat konstanta useState ini. Nah, kemudian baru kita looping dengan menggunakan map ya, mapnya JavaScript gitu ya. Jadi tinggal dikasih nama variabel atau objeknya apa dan map, terus langsung dicetak ya. Kita buktikan ya. Copy. Ini udah paham ya, saya hapus semua ya. Paham ya? Oke. Saya simpan ya. Nah, ini langsung kita bisa looping ya. Jadi ini tampilannya produk 1, 2, 3, 4, 5 begini ya. Kita bisa looping datanya. Nah, di sini kita melihat ya, jadi datanya berupa ID ya, title sama price ya, seperti ini. Lalu bagian ini paham ya, div gitu aja ya. Lalu di sini kita menggunakan produk map ya. Yang di map adalah produk ya. Nah, ini fungsinya ini ya, produk, dia menjalankan ini ya, produk ID, produk title, dan produk price. Ini akan di looping sampai habis ya. Mirip-mirip dengan for each itu ya, tapi ini agak sedikit berbeda ya. Kalau di for each kan dia for each S ya, indeks diikuti isinya ya, atau isinya saja gitu ya. Kalau for each ya, jadi nanti kita mainnya dari variabel yang kedua ya, atau pasangan variabel yang kedua, for each apa S apa gitu ya. Kalau di map ini dia ya produknya itu gitu ya, produknya itu ini adalah propertinya ya, title, price ya. Seperti biasa, kemudian harus diekspor ya. Jadi ini function app terus kemudian diekspor default gitu, supaya dijalankan ya. Kalau nggak diekspor dia nggak jalan ya. Dia hanya function aja ya gitu. Ya, ini sampai dengan map. Kita bisa juga melakukan pengubahan nilai dari state dengan menggunakan event tertentu ya, misalnya on click button. Nah, ini ketika diklik nanti bisa produk berubah ya. Isinya pun ikut berubah ya.
pause dulu sebentar ya. Ya, kita lanjut kembali ya. Jadi array itu juga bisa kita ubah ya dengan set ini ya, yaitu dengan menggunakan perintah set program ya. Set program ini karena memang namanya kan ini ya, set program ya. Tadi ya use case-nya kayak gini. Nah, konstanta atau function ubah ya, ubah ini melakukan pengubahan program ini ya. Jadi kita membuat function namanya ubah, dia mengubah dengan set program ini. Lalu di sini kita map ya, kita map kan tabel itu datanya ya. Ini ya. Ini yang atas saya hapus saja ya, biar nggak bingung ya. Saya hapus. Ini ya. Jadi baris-baris saja. Jangan lupa ini harus masuk ke dalam div ya. Kalau ini nggak masuk ke dalam div, dia nggak mau ya. Ini kita hapus ini, dia error ya. Masih pan kita mau ya. Nah, ini kita klik maka dia akan berubah ya. Karena di sini kan on klik menjalankan function ubah. Function ubah ini melakukan set product ya. Set product yang tadinya ini diganti menjadi ini ya. Nah, ketika ini diklik maka dia akan berubah. Lalu kita akan belajar lagi basic ya, basic dari React.js, yaitu prompts ya. Nah, ini prompts ini adalah cara bagaimana kita mengirim data antar komponen. Jadi antara komponen satu dengan komponen lain itu datanya bisa saling dikirim, sehingga properti dari atau isi dari variabel yang diubah itu ya, melalui function atau melalui use case itu, dia akan otomatis berubah ya, dengan cara dikirim datanya. Nah, ini contohnya. Nanti modul ini saya upload ya, cuma belum selesai. Ini saya masih nyambi membuat ya. Di sela-sela kesibukan saya coba untuk membuat ini ya, membuat modul yang cepat gitu, memahaminya cepat gitu, intinya saja ya. Karena kalau belajar buku dan sebagainya nanti lama ya, muter-muter ya. Ini saya akan mencoba bagaimana caranya bisa cepat gitu. Nah, ini prompts. Prompts ini contohnya ya, kita membuat misalnya komponen yang namanya product list ya. Kita membuat komponen di sini. Ini ya, kita membuat namanya product list. Ya, kita enter ya, isinya ini ya. Jadi di sini melakukan mapping ya, variabel yang menjadi inputan. Jadi nanti ada komponen namanya product list, dia kosong ya. Sementara ini kosong kan, isinya ini nanti dikirim oleh halaman lain ya, atau oleh komponen lain. Makanya dia kosong ini ya, nggak ada isinya apa-apa. Simpan. Lalu selanjutnya ya, kita membuat ini ya, ini
APP ya. Ini APPJS, APPJS kita buat ya. APPJS di sini. Ya. Ini udah paham ya, saya hapus ya. Hapus. Ini maksudnya di APPJS ini ada use case yang isinya kayak gini. Tapi di produk di sini nggak ada kosongannya. Nah, kemudian di bagian halaman utamanya, ya, itu kita akan merender atau menjalankan dan menampilkan produk di sini, tapi produknya diisi dari sini. Nah, nanti implementasinya kita isinya dari itu ya, dari Laravel ya, dari service ya. Nanti implementasinya kayak gitu. Cuman ini contoh saja ya. Nanti kalau kita menggunakan service, ya format JSON-nya ini disesuaikan, ya. Disesuaikan dengan tabel yang akan ditampilkan di dalam produk di sini, misalnya produk di sini atau mahasiswa atau apa gitu ya. Nah, ini kita simpan ya. Maka ini akan muncul datanya ini. Ini data ini muncul akibat apa, Mas? Yang memunculkan bagian ini itu mana, Mas? Coba, ada yang tahu nggak? Ini ya, ini kan dipanggil tadi, ya kan? Dia mau panggil produk di sini kan. Nah, datanya dikirim dari sini, ya, dikirim dari sini. Isinya apa? Isinya berupa ini, use case ini, ya, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita, ini kan parameternya ya, produk ini kan parameter. Makanya saya bedakan ya antara S sama tanpa S ya. Kalau ini adalah artinya ini, ya, produk ini yang menjadi parameter yang dikirim ke sana, ke produk bisa ke komponen produk list. Kalau kita nggak mengirim apa-apa, ya, misalnya gini, kosong atau error, kosong ya. Berarti masih toleransi ya. Ini kan di sini ada parameternya. Kalau di PHP nggak mau ya. Ada istilahnya apa, nggak diisi dia nggak mau ya. Gitu. Nah ini ya, kalau ini baru dia muncul ya. Nah itu contohnya ya, contoh bagaimana kita mengirim data ya di dalam Node.js, React.js ya, yang dijalankan menggunakan Node.js. Nah, ini kita juga bisa saling berinteraksi ya, antara tadi kan istilahnya parent ya, parent dengan child ya. Nah, dari child mengirim ke parent juga bisa ya. Jadi berinteraksi antara komponennya satu dengan komponen yang lainnya. Nah, contohnya ini lebih jelasnya ya. Nah, ini skenario-nya ini yang saya buat ya. Dari komponen anak, child parent bisa juga mengirimkan data ke komponen induk atau parent komponen. Sebagai contoh, pada produk list JS kita akan melakukan penggunaan ini ya, membuat konstan fungsi produk list, kemudian produk dan dari produk akan dikirim ke APPJS. Ini.
produk dan dari produknya nanti akan dikirim balik ke APPJS ya. Karena di APPJS ada list ya, produk list ini balik lagi ke APPJS. Nah ini kayak apa ya, kaget ya. Ini produk listnya saya tambahkan button on click ya, hapus contohnya ya. Ini ya sifatnya. Jadi saya menambahkan tombol ini ya, dari produk ID ya, berdasarkan ID ya. Ini contohnya ini. Ya. Lalu kemudian di sini ya. Ini saya akan menampilkan ya dan melakukan setting variabel dari produk list pada APPJS. Misalnya contohnya ini. Ya, gini ya. Nah, ini otomatis akan muncul kan. Ini kan yang data ini dari APPJS dikirim ke produk list. Di produk list ya ada tombol hapus ya. Ada tombol hapus yang menjalankan delete produk pada saat di klik ya. Nah di dalam delete produk ada di mana? APPJS kan, bukan ada di sini kan. Nah ini melakukan filter ya, fungsi JavaScript itu, JavaScript filter ya, yaitu menghapus yang produk ID-nya disebutkan oleh ini ya, ini di mana produk ID-nya bukan sama dengan ini ya. Lalu setelah dihapus dia melakukan set produk. Maksudnya ini kita membuat variabel baru, yang mana variabel baru ini adalah isinya produk tapi difilter, yang ininya dihilangin gitu ya, yang ID-nya ini dihilangin. Nah lalu setelah itu kita melakukan set produk new filter, new product ya. Jadi set produk new product. Jadi produknya ini bisa tanpa menggunakan yang dihapus tadi ya, yang difilter itu. Nah, setelah dilakukan ini, ya otomatis produknya berubah, ya, isinya berubah. Ini coba kita buktikan. Kita hapus, hilangnya dia. Gitu ya. Ini. Nah, ini membuktikan bahwa antara produk list dengan APPJS, ya, produk list JS dan APPJS ini bisa saling berinteraksi. Dari sini bisa ke sini, dari sini bisa juga ke sini ya. Jadi tidak hanya merendel komponen terus dikasih suatu nilai tertentu nyala sudah selesai, enggak ya, bisa berinteraksi antara APPJS dengan produk list ya. Ini ada lagi use effect book. Nah, ini juga cukup penting. Jadi kita bisa buat function yang namanya use effect ya. Use effect ini akan berjalan ketika ada perubahan di dalam DOM ya. Di dalam DOM entah ID-nya ada yang berubah, entah komponennya yang value-nya berubah dan sebagainya, itu akan langsung nyantol ya. Langsung nyantol dan itu dijalankan gitu ya. Tujuannya untuk membuat trigger ya, sejenis trigger bisa membuat efek dan sebagainya, efek supaya tampilannya bagus gitu ya, dikasih apa gitu, itu bisa menggunakan ini use effect. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Nanti
nanti dipraktekkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini ada React Brutal dan sebagainya ya, ada React Brutal, ada apa, JSON server ya. Nah, kita praktek root yang bisa juga menggunakan JS ini. Nanti jadinya kayak gini ya. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin ini pengenalan basic dari React.js. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Sulit apa mudah? Mudah. Daripada Laravel, betul.